Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, saya Samuel. Halo, saya Kerin. Halo, saya Tiara. Halo, saya Syakila. Halo, saya Yunia. Halo, saya Firman. Kita dari kelompok 6 dan hari ini kita lagi ada di Istana Kaibon. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Halo guys, kalian lagi ada di mana nih? Hari ini kita lagi ada di Keraton Kaibon. Nih teman-teman bisa lihat di bangunannya masih berdiri dengan kokoh. Keraton ini dibangun kedua setelah Keraton Surasowa. Wow, keren banget. Keraton ini dibangun pada tahun 1815, berbeda dengan Keraton Surasowan, yaitu sebagai pusat pemerintahan. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Saifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat ini usianya masih 5 tahun. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surasowan. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan oleh umat muslim. Nah, gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap, karena pada satu gerbang terdapat pintu padu raksa yang menghubungkan antara bagian depan dengan ruang utama keraton. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dengan pilar-pilar yang utuh. Pada tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Bahkan, utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal. Kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels yang membuatnya marah besar. Jenderal VOC tersebut menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten Lama. Nah, keberadaan cagar budaya ini perlu dijaga dan dilestarikan, apalagi wujudnya berupa benda maupun kawasan tentu akan bisa hilang tergerus oleh waktu atau karena ulah manusia jika tidak dilindungi. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah keliling-keliling Istana Kaibon ya. Ya, bangunan itu bagus banget. Nah, jadi ada yang punya saran nggak nih buat para wisatawan yang mau berkunjung ke sini? Nah, kita punya saran nih buat masyarakat atau wisatawan yang mau berkunjung, tetap jaga kebersihan ya teman-teman. Karena lingkungan ini adalah cagar budaya yang harus kita lestarikan. Ini adalah sejarah masa depan anak-anak kita nanti. Jadi kita harus jaga baik-baik cagar budaya kita. Bener banget, ini salah satu cagar budaya yang ada di Banten. Ada lagi nggak nih yang punya saran? Oh ya, ada saran juga buat pemerintah. Dari pemerintah. Ya, jadi buat pemerintah, khususnya dari pemerintah Provinsi Banten, untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Istana Kaibon dan juga untuk meningkatkan promosi agar Istana Kaibon ini semakin Ramai tidak hanya nasional tapi bisa go internasional. Nah, betul banget tuh. Jadi biar kayak banyak banget tuh wisatawan yang datang untuk melihat cagar budaya yang ada di sini. Baik dari dalam maupun dari luar, Bener dari banget tuh. mancanegara. Jadi kita harus perlu nge-share informasi tentang ini ke seluruh masyarakat. Betul. Oke, jadi itu tadi Perjalanan kita perjalanan kita Dari di Istana awal. Kaibon, dari awal sampai akhir. See you next time. Bye.